Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih bidang studi matematika, mengenai menentukan tanda untuk membandingkan dua bilangan dalam matematika. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari tanda ya, untuk membandingkan bilangan dalam matematika. Yang pertama kita kenal adanya tanda lebih kecil, seperti ini dia. Ini namanya tanda lebih kecil ya. Yang kedua, tanda lebih besar. Nah, seperti ini dia. Supaya mudah kalian mengingatnya, kalau seperti ini berarti dia lebih kecil. Kalau dikasih garis seperti ini, nah, K. Nah, K berarti kecil. Nah, seperti itu ya. Untuk mempermudah kalian mengingatnya. Ini tanda lebih besar. Ya, untuk mudah mengingatnya, kasih sini juga. Nah, ini berarti huruf B, ya, besar. Yang ketiga ada namanya tanda sama dengan, seperti ini. Ini tanda sama dengan, ya, diperhatikan. Baru ada lagi namanya tanda lebih kecil atau sama dengan. Nah, seperti ini ya. Ini tanda lebih kecil atau sama dengan. Yang kelima ada lagi tanda gini, lebih besar atau sama dengan. Nah, ini. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Tanda untuk membandingkan ya, suatu bilangan dalam matematika itu ada yang namanya tanda lebih kecil, tanda lebih besar, tanda sama dengan, tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan. Nah, sekarang kita masukkan ya ke dalam contoh soal. Kita buat contohnya. Umpamanya 2,5. Jadi tanda yang benar kita masukkan di antara dua bilangan ini adalah tanda lebih kecil. Nah, ini dia. Tanda lebih kecil. 2 lebih kecil atau 2 lebih sedikit ya dari 5. Ini ya. 2 lebih kecil dari 5. Nah, sekarang kalau dia kita balik 5,2, maka tanda atau lambang yang cocok kita letakkan di sini adalah lambang atau tanda lebih besar. Seperti ini ya. Ya. 5 itu lebih besar atau lebih banyak daripada 2. Nah, ini, ya. Contoh lain. Namanya ini Bapak hapus dulu. Ya, diperhatikan. Umpamanya negatif 7 titik negatif 5. Nah, ya. Negatif 7 titik negatif 5. Nah, menurut kalian mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit? Ya. Yang lebih banyak adalah negatif 5.
yang lebih sedikit adalah negatif 7. Jadi kalau contoh soalnya seperti ini, negatif 7 titik-titik negatif 5, maka tanda yang tepat kita letakkan di sini adalah tanda lebih kecil. Nah ini ya, jangan sampai salah. Jadi perlu kalian ketahui juga ya, apabila suatu bilangan berada di sebelah kirinya bilangan tersebut, maka dia nilainya lebih kecil. Ya, umpamanya kita ambil contoh ya, negatif 1 ya dengan 0. Ini pada garis bilangan ya. Negatif 1 itu nilainya lebih sedikit, nilainya lebih kecil daripada 0. Karena negatif 1 itu letaknya di sebelah kirinya 0. Ya. Jadi negatif 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini ya. Negatif 1 lebih kecil daripada 0. Ya. Selanjutnya, umpamanya kita buat negatif 9 ya. Titik-titik ya. Negatif 9 titik-titik negatif 15. Nah ini. Nah, menurut kalian ini tanda yang cocok kita letakkan di sini tanda apa? Ya. Jadi bagi yang sudah mengerti dia akan cepat untuk menjawabnya. Tanda yang cocok kita letakkan di sini ya. Negatif 9 titik-titik negatif 15 adalah tanda lebih besar. Nah, ini. Tanda lebih besar. Ini. Ya. Negatif 9 lebih besar dari negatif 5. Ya. Contoh lain, ini Bapak hapus. Umpamanya seperti ini. 10 ditambah 2 titik-titik 15 dikurang 3 ya. Coba ulang. 10 ditambah 2 titik-titik 15 dikurang 3. Kita lihat ya, bilangan yang berada di ruas kiri. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Jadi bilangan yang berada di ruas kiri jumlahnya 12. Bilangan yang berada di ruas kanan jumlahnya 12. Jadi 12 titik-titik 12 ya. Ini tanda yang cocok kita letakkan di sini adalah tanda sama dengan. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini mungkin kalian sudah paham ya. Nanti diulang-ulang lagi itu videonya supaya lebih paham. Kita lanjutkan. Ada tadi ya, lambang lebih kecil atau sama dengan dan lambang lebih besar atau sama dengan. Kita masukkan dalam contoh. Umpamanya N lebih kecil atau sama dengan ya 5. Nah, keterangannya di sini N adalah bilangan asli ya, bilangan asli yang lebih besar daripada 2.
Maka jawabnya kita lihat ya. N lebih kecil atau sama dengan dari 5. N adalah bilangan asli yang lebih besar dari 2 ya, yang lebih besar dari 2. Kalian tahu nggak apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu adalah bagian dari bilangan bulat ya. Semalam kita sudah membahas bilangan bulat. Bilangan asli itu adalah bagian dari bilangan bulat yang dimulai daripada angka 1 ya. Jadi kumpulan bilangan asli itu adalah kumpulan bilangan positif ya, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itulah bilangan asli. Jadi kalau di sini ya, N adalah bilangan asli yang lebih besar dari 2, maka jawab untuk kalimat matematika yang ini N adalah ya 3, 4 dan 5. Nah ini ya, dan 5 ya, 3, 4 dan 5. Kenapa 5 kita ikut sertakan? Kenapa 5 kita ikut sertakan? Karena di sini di bawah tanda lebih kecil itu ada tanda sama dengan. Makanya 5 kita ikut sertakan. 3 masih lebih kecil dari 5, betul. 4 masih lebih kecil daripada 5, betul. 5 lebih kecil atau sama dengan. Nah, benarnya di sini atau sama dengannya ya, atau sama dengan dari 5. 5 lebih kecil atau sama dengan dari 5. Makanya 5 ini masih diikut sertakan ya. Nah, sampai di sini kira-kira udah paham kan? Ya. Begitu juga dengan tanda tadi yang satu lagi. Ini bisa Bapak hapus ya. Tanda satu lagi yaitu tanda lebih besar atau sama dengan. Satu lagi tanda lebih besar atau sama dengan ya. Kita ambil contoh. Umpamanya 3 ya. N lebih besar atau sama dengan. Perhatikan. N lebih besar atau sama dengan 10. Terus N adalah bilangan asli ya. Bilangan asli yang lebih kecil dari 15. N adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 15. Yang lebih kecil dari 15. Jadi jawabnya untuk N itu adalah berapa? N sama dengan 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini jawabannya. Ya. Kenapa 10 ini masih kita ikut sertakan? Karena di sini ada tanda lebih besar atau sama dengan. Inilah ya, contoh dari
tanda-tanda untuk membandingkan bilangan dalam matematika. Jadi Bapak kira dengan keterangan ini kalian sudah memahaminya. Ya, nanti akan Bapak kasih tugas kalian. Terima kasih. Alah kalau ngono wis 15.